Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Santet Kiriman Tetangga. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Pagi hari di sebuah kota kecil. Matahari baru saja naik dan sinarnya mulai mengenai atap seng rumah-rumah warga. Suara hiruk-pikuk dari arah pasar tradisional sudah terdengar sangat bising sejak pukul 4 subuh. Di deretan paling depan pasar itu, berdiri sebuah bangunan ruko 2 lantai yang pintunya baru saja ditarik ke atas. Bunyi besi bergesekan beradu dengan suara mesin angkutan umum di jalan raya. Aroma khas semen kering, cat baru, dan besi tua langsung menyebar ke udara terbawa angin pagi. Di depan tumpukan pasir, Pak Slamet berdiri sambil merapikan letak skop. Ia memakai kemeja kusam dan celana kain tebal yang ujungnya sedikit kotor karena terkena debu material. Sudah lebih dari 20 tahun, ia dan istrinya, Bu Hana, menjalankan toko material bangunan ini. Toko mereka bukan toko sembarangan di kota ini. Hampir semua tukang bangunan, pemborong, dan warga sekitar yang sedang membangun atau memperbaiki rumah pasti datang ke tempat ini untuk berbelanja kebutuhan mereka. Pak Slamet, semen 5 sak sama paku usuk 2 kilo ya. Kayaknya ntar siang baru diambil sama anak buahku. Sapa seorang mandor proyek yang baru turun dari sepeda motor bebeknya. Siapa? Ntar aku suruh anak-anak siapin di depan. Memang mau buat necor proyek yang di jalan baru itu kan? Jawab Pak Slamet sambil tersenyum lebar dan menyalami tangan pelanggannya itu. Iya, kok kamu tahu sih Pak? Ya sudah, aku tinggal dulu ya. Ntar siang orangku kesini buat ngambil barangnya. Pak Slamet hanya mengangguk sambil tertawa kecil mengiyakan. Ia memang dikenal sangat ramah sebagai pedagang. Tidak heran langganannya terus bertambah dari tahun ke tahun. Tak lama kemudian, Bu Hana keluar dari pintu bagian dalam ruko membawa buku catatan tebal dan sebuah kalkulator besar. Bu Hana adalah alasan utama mengapa toko material ini bisa terus membesar dan bertahan lama. Ia sangat pandai dan teliti mengelola uang masuk dan keluar. Setiap barang yang laku, mulai dari sebatang paku sampai puluhan sak semen, selalu dicatat dengan rapi. Uang receh kembalian sampai uang pecahan besar dipisahkan di dalam laci kasir yang berbeda. Mereka berdua memiliki pembagian tugas yang teratur. Pak Slamet yang melayani pembeli dan menjaga hubungan baik dengan warga, sedangkan Bu Hana yang duduk di belakang meja kasir memastikan semua modal dan keuntungan berputar dengan benar tanpa ada uang yang hilang. Di bagian belakang ruko material mereka terdapat sebuah kampung padat penduduk. Jarak antara ruko Pak Slamet dan rumah warga hanya dibatasi oleh sebuah tembok batako setinggi 2 meter. Gang di kampung itu sangat sempit dan selalu ramai setiap hari. Suara ibu-ibu tawar-menawar sayur, tangisan anak kecil yang mau berangkat sekolah, sampai derak roda gerobak pedagang keliling selalu terdengar jelas sampai ke bagian dapur rumah Pak Slamet. Warga kampung belakang pasar itu sangat mengenal keluarga ini. Kalau ada kegiatan kerja bakti atau perayaan kampung, Pak Slamet pasti menyumbang dana paling besar dibandingkan warga lainnya. Di mata warga kampung, Pak Slamet dan Bu Hana adalah pasangan suami istri yang sangat harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Bu Hana itu beruntung benaran ya. Suaminya baik, usahanya makin lancar terus tiap tahun. Aku nggak pernah dengar mereka ribut loh dari dulu, kata seorang ibu penjual pecel di ujung gang kepada pembelinya sambil membungkus nasi. Iya sih, harmonis banget kelihatannya mereka itu. Tapi ya gitu, sayang banget sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak. Padahal sudah 20 tahun loh nikahnya. Balas ibu yang sedang menunggu bungkusan pecelnya sambil menoleh sebentar ke arah ruko Pak Slamet. Sst, jangan keras-keras dong ngomongnya. Biarin urusan mereka. Kita ngapain ikut campur urusan orang? Ntar kalau ada yang dengar malah jadi masalah loh buat kita sendiri. Pembicaraan semacam itu sudah sangat sering terjadi di antara warga kampung. Warga sering berbisik-bisik membicarakan kondisi rumah tangga mereka, tetapi kalau Pak Slamet atau Bu Hana sedang lewat di gang, warga langsung diam dan melempar senyum ramah.
Tidak ada satupun warga yang berani bertanya secara langsung mengenai alasan mereka belum memiliki anak. Topik itu sudah menjadi hal yang tidak boleh ditanyakan langsung kepada Pak Slamet maupun Bu Hana demi menjaga perasaan keduanya. Sementara itu, di balik wajahnya yang selalu tersenyum setiap kali menyapa warga atau melayani pembeli, Pak Slamet sebenarnya menyimpan beban pikiran yang sangat berat. Setiap kali ia melihat anak-anak kecil berlarian di depan tokonya, atau melihat pelanggannya datang berbelanja membawa anak laki-laki mereka, dada Pak Slamet terasa sangat sesak. Ia merasa ada hal besar yang hilang dalam hidupnya. Usaha material yang besar dan simpanan uang yang banyak terasa tidak ada gunanya sama sekali karena ia tidak memiliki seorang penerus. Tekanan batin akibat belum memiliki anak itu awalnya hanya berupa rasa sedih biasa saat awal pernikahan. Tetapi setelah puluhan tahun berlalu, rasa sedih itu perlahan berubah menjadi pikiran yang terus menghantuinya sepanjang waktu. Keinginan itu berubah menjadi obsesi. Ia merasa gagal dan malu pada dirinya sendiri. Namun, ia tidak pernah membicarakan perasaan dan kegelisahan ini kepada istrinya. Ia memendam semuanya sendirian dalam diam dari hari ke hari. Menjelang sore hari, Bu Hana sedang menghitung uang hasil penjualan di meja kasir. Sesekali, ia melirik ke arah suaminya yang sedang duduk diam di atas kursi kayu panjang di depan toko. Ia melihat suaminya menatap lurus ke arah jalanan pasar yang mulai sepi. Pandangan mata Pak Slamet tidak fokus, seolah tubuhnya ada di toko, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Bu Hana sebenarnya menyadari perubahan sikap suaminya selama beberapa bulan terakhir ini. Suaminya menjadi lebih pendiam dan sering melamun sendiri jika tidak ada pembeli. Namun, Bu Hana selalu berpikir bahwa suaminya hanya kelelahan karena harus mengurus banyak pekerjaan kasar di toko setiap hari. "Kamu kenapa, Pak? Kok diam saja dari tadi? Sakit ya badanmu?" tanya Bu Hana saat ia menghampiri suaminya sambil membawa segelas teh hangat ke depan. Enggak kok. Cuma capek saja. Hari ini pesanan besi sama semen banyak banget kan? Ngapain juga aku mikir yang aneh-aneh?" jawab Pak Slamet cepat. Ia langsung mengambil gelas kaca berisi teh hangat itu dan meminumnya sedikit untuk menutupi rasa gugupnya. "Benaran gak ada yang lagi kamu pikirin? Kalau memang capek ya istirahat saja di dalam kamar. Biar aku yang jaga depan sampai tutup. Kamu akhir-akhir ini sering banget ngelamun loh kalau aku perhatiin." "Nggak usah, aku duduk di sini saja. Kamu beresin pembukuan saja di dalam kasir sana. Biarin aku yang nunggu pembeli sampai sore nanti." "Ya sudah, kalau memang gitu. Jangan dipaksa kalau badan memang lagi nggak enak." Percakapan mereka selalu berakhir seperti itu. Pendek, seadanya, dan tidak pernah menyentuh masalah yang sebenarnya. Bu Hana tidak pernah tahu seberapa dalam tekanan yang sedang dirasakan suaminya setiap hari. Ia mengira suaminya hanya butuh istirahat dari pekerjaan fisik. Pak Slamet juga tidak pernah mau memulai pembicaraan tentang keturunan karena ia takut hal itu akan memicu pertengkaran besar yang bisa merusak ketenangan rumah tangga mereka. Kehidupan mereka yang tampak sangat sempurna di luar ternyata menyimpan batas pemisah yang sangat jelas di antara keduanya. Malam harinya, setelah semua pintu ruko digembok rapat dan lampu depan dimatikan, suasana menjadi sangat sepi. Suara bising dari jalanan pasar sudah benar-benar hilang. Di dalam kamar tidur mereka yang cukup luas, lampu utama sudah dimatikan sejak tadi. Pak Slamet berbaring miring membelakangi istrinya. Ia membuka mata lebar-lebar menatap tembok kamar yang gelap. Di sebelahnya, Bu Hana juga masih berbaring dalam posisi diam. Udara malam terasa sangat dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Sebagian besar warga sudah masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu teras mereka. Toko material milik Pak Slamet juga sudah tertutup rapat sejak maghrib. Saat keheningan sedang menyelimuti seluruh sudut kampung, tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat keras dari arah atap rumah Pak Slamet. Suaranya terdengar seperti sebuah batang pohon besar yang dijatuhkan dari langit langsung ke atas genteng rumah. Benturan itu begitu kencang sampai membuat kaca jendela beberapa rumah warga di sekitarnya ikut bergetar hebat. Mendengar suara yang mengejutkan itu, beberapa warga kampung refleks keluar dari rumah mereka. 3 orang bapak-bapak berjalan tergesa-gesa, membawa senter berukuran besar di tangan mereka.
Mereka berkumpul di jalan sempit, tepat di belakang dinding ruko Pak Slamet, sambil menyorotkan cahaya lampu ke arah atap bangunan tersebut. "Kamu dengar nggak tadi? Suaranya kencang banget loh dari atap rumah Pak Slamet. Kayak ada pohon tumbang," kata seorang bapak berbaju koko sambil terus mengarahkan senternya ke atas genteng. "Iya, kaget aku. Istriku sampai bangun gara-gara suaranya. Coba sorot sentermu lebih ke kiri dong, ke arah talang air yang dekat pohon mangga itu," jawab warga lainnya yang berdiri di sebelahnya sambil menunjuk ke satu titik. "Nggak ada apa-apa kok, gentengnya utuh semua. Nggak ada yang pecah atau melorot ke bawah. Aneh beneran suaranya tadi. Masa iya cuma kucing lari atau musang bisa sekencang itu jatuhnya?" Setelah berkeliling dan memeriksa sekitar rumah selama belasan menit tanpa menemukan benda jatuh atau kerusakan apapun, warga akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Mereka menganggap itu mungkin hanya suara papan kayu tua yang patah di dalam gudang. Namun, di dalam rumah, Pak Slamet sama sekali tidak tidur. Ia mendengar suara benturan itu dengan sangat jelas dari atas plafon kamarnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi entah kenapa badannya terasa kaku dan sangat berat untuk sekadar bangun memeriksa keadaan di luar. Malam itu menjadi awal dari rentetan kejadian ganjil yang akan mengubah total hidupnya. Begitu Pak Slamet akhirnya memejamkan mata dan tertidur karena kelelahan, ia langsung dibawa masuk ke dalam sebuah mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia mendapati dirinya sedang berdiri sendirian di tengah lorong pasar tradisional depan rumahnya. Suasananya sangat gelap, lembab, dan berbau anyir darah bercampur karat. Semua kios kayu dan lapak pedagang di sekitarnya kosong melompong. Tidak ada satupun cahaya lampu yang menyala di sana. Pak Slamet mencoba berjalan menyusuri lorong itu untuk mencari jalan keluar. Langkah kakinya terdengar menggema memantul ke dinding pasar. Saat ia menoleh ke arah ujung lorong yang gelap, ia melihat sebuah sosok berdiri diam menghadap ke arahnya. Sosok itu sangat tinggi dan kurus. Kepalanya hampir menyentuh terpal atap pasar. Seluruh kulit tubuhnya tampak hitam hangus terbakar seperti arang kayu. Lengan makhluk itu sangat panjang hingga menjuntai menyentuh tanah, dengan jari-jari tajam yang menyerupai potongan besi tua berkarat. Tiba-tiba, sosok itu mulai melangkah pelan mendekati Pak Slamet. Setiap kali makhluk itu melangkah, terdengar suara gesekan rantai besi besar yang diseret di atas lantai semen kering. Suara decitan rantai itu terasa sangat nyilu dan menyakitkan telinga. Melihat wujud mengerikan itu semakin mendekat, Pak Slamet langsung berbalik arah dan berlari sekuat tenaga. Ia terus berlari melewati deretan kios kosong, tetapi anehnya, lorong pasar itu seperti memanjang tanpa ujung. Ia sama sekali tidak bisa menemukan pintu keluar. Napasnya mulai habis, dan kedua kakinya terasa sangat berat untuk diangkat. Suara seretan rantai di belakangnya justru terdengar semakin dekat dan cepat. Tiba-tiba sebuah tangan dingin yang sangat kasar mencengkeram pundaknya dari belakang. Tarikannya begitu kuat sampai tubuh Pak Slamet terhempas keras ke lantai pasar. Sebelum ia sempat berteriak minta tolong, sosok hangus itu sudah menindih tubuhnya. Jari-jari besi berkarat itu langsung mencakar bagian dada dan punggung Pak Slamet berkali-kali dengan sangat berinas. Rasa perih dan panas langsung menjalar merobek kulitnya. Pak Slamet terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh kaos dan bantal kapuknya. Ia langsung duduk di tepi ranjang sambil memegang dadanya yang berdebar sangat kencang. Bu Hana masih tertidur pulas di sebelahnya, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja dialami suaminya. Saat Pak Slamet mengusap bagian depan dadanya untuk menenangkan diri, ia merasakan ada perih yang nyata menyengat kulitnya. Ia segera turun dari ranjang, berjalan pelan menuju kamar mandi, dan menyalakan lampu pijar di sana. Ketika ia membuka kausnya dan melihat ke arah cermin kecil di dinding, matanya terbelalak lebar. Di bagian dada dan pundaknya, terdapat 4 garis luka cakaran panjang yang kulitnya masih memerah dan sedikit berdarah. Luka itu sama persis dengan apa yang ia rasakan di dalam mimpinya. Pak Slamet sadar sepenuhnya, itu bukan sekedar bunga tidur biasa. Ada sesuatu yang benar-benar melukainya secara fisik dari alam yang tidak ia pahami. Sejak malam itu, teror mimpi buruk selalu datang menjemput
setiap kali Pak Slamet memejamkan mata. Kejadiannya terus berulang dengan intensitas yang semakin parah. Pada malam-malam berikutnya, latar belakang mimpinya mulai berubah. Ia tidak lagi berada di lorong pasar, melainkan berdiri di atas atap ruko miliknya yang gelap. Dari kejauhan langit malam, ia melihat sebuah bola api berukuran sangat besar melayang di udara. Bola api itu melesat cepat ke arahnya dengan suhu panas yang terasa membakar dari jarak jauh. Pak Slamet tidak bisa menggerakkan kakinya saat bola api itu akhirnya menabrak tubuhnya dengan keras. Dalam tidurnya, ia merasakan seluruh tubuhnya dilalap api sampai mengelupas, mencium bau dagingnya sendiri yang gosong terbakar. Gangguan yang terjadi setiap malam itu membuat kondisi fisik Pak Slamet menurun drastis. Ia benar-benar kehilangan nafsu makan, tubuhnya menyusut, wajahnya memucat, dan lingkaran hitam tebal di bawah matanya terlihat sangat jelas. Melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk dari hari ke hari, Bu Hana tentu saja merasa sangat khawatir. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang tengah setelah selesai menghitung uang pokok, Bu Hana menyempatkan diri untuk bertanya, "Kamu kenapa sih, Pak? Makannya kok cuma diaduk-aduk dari tadi? Sayur asemnya kurang enak ya?" tanya Bu Hana sambil menatap wajah suaminya lekat-lekat. "Enggak kok, masakannya enak. Aku cuma lagi nggak selera makan saja dari tadi siang," jawab Pak Slamet pelan tanpa berani melihat mata istrinya. "Wajahmu pucat banget loh belakangan ini. Tidurmu juga sering gelisah. Kadang aku dengar kamu kayak orang ngigau kesakitan gitu. Kamu beneran nggak sakit kan? Kita periksa ke mantri atau ke dokter saja ya besok pagi." "Ngapain ke dokter sih? Aku cuma kecapean ngurusin stok barang di toko saja. Banyak banget pesanan semen sama besi masuk minggu ini. Kamu nggak usah khawatir, ntar juga sembuh sendiri kalau badanku sudah dipakai istirahat yang cukup." Bu Hana hanya bisa diam dan menghela napas panjang mendengar jawaban itu. Suatu hari, Bu Hana memutuskan untuk ikut menemani suaminya mengambil stok semen dan cat di gudang distributor besar yang berada di kota sebelah. Biasanya Pak Slamet menyuruh salah satu kulinya untuk berangkat, tetapi sejak kejadian malam-malam sebelumnya, pria itu tampak tidak bisa fokus bekerja. Bu Hana khawatir jika suaminya menyetir sendirian dalam kondisi wajah sepucat itu. Di dalam kabin mobil yang sempit, suara mesin terdengar kasar dan pendingin udara tidak berfungsi maksimal. Kaca jendela terpaksa diturunkan sedikit agar udara luar bisa masuk. Sepanjang awal perjalanan, tidak ada obrolan panjang di antara mereka. Pak Slamet hanya menatap lurus ke arah jalan raya dengan pandangan kosong, sementara tangannya menggenggam kemudi terlalu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Setelah mobil berjalan melewati area hutan jati yang membatasi kedua kota, tiba-tiba Bu Hana merasakan perutnya bergejolak. Udara di dalam mobil mendadak berubah menjadi sangat pengap dan berat. Perlahan, aroma yang sangat menyengat mulai menusuk hidungnya. Bau itu bukan bau asap knalpot atau debu jalanan, melainkan bau anyir yang sangat kental, persis seperti darah segar yang dicampur dengan bangkai hewan busuk. Aromanya menempel di udara, membuat napas Bu Hana langsung terasa sesak. Ia menutup hidung dan mulutnya menggunakan telapak tangan. Matanya menyapu seluruh bagian dalam mobil mencari sumber bau tersebut. Namun ia tidak melihat ada barang aneh atau kotoran di dekat kaki mereka. Bau itu semakin lama semakin kuat, sampai membuat kepala Bu Hana berdenyut sakit dan perutnya mual seolah ingin memuntahkan seluruh isi perutnya detik itu juga. "Pak, kamu nyium bau anyir nggak sih? Kok bau banget di dalam sini ya?" tanya Bu Hana sambil terus menutup hidungnya rapat-rapat. Pak Slamet menoleh sekilas ke arah istrinya, keningnya berkerut bingung. Ia menarik napas panjang melalui hidungnya, lalu kembali menatap jalanan di depan. "Bau apaan kok? Nggak ada bau apa-apa. Perasaanku biasa saja dari tadi. Hidungmu yang lagi bermasalah kali, kecapean paling." "Beneran loh Pak, ini baunya kayak darah campur bangkai tikus mati. Masa kamu sama sekali nggak nyium sih? Kenceng banget loh baunya, sampai bikin aku mau muntah ini." "Nggak ada bau bangkai, Bu. Kamu itu masuk angin kayaknya. Makanya mual terus penciumannya jadi aneh. Sudah, biarin saja. Ntar sampai di tempat distributor, kita istirahat sebentar beli minum hangat." Bu Hana terdiam. Ia menelan ludah dengan susah payah menahan mual.
Aneh sekali suaminya tidak mencium bau sekuat ini. Ia mencoba mengatur napasnya pelan-pelan melalui mulut agar bau anyir itu tidak terlalu masuk ke hidungnya. Beberapa menit kemudian, mobil mereka tiba di jalanan pinggir kota dan berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah. Suasana di perempatan itu cukup ramai oleh pengendara motor dan suara klakson. Saat sedang bersandar kelelahan di kursinya, Bu Hana tidak sengaja mengarahkan pandangannya ke arah kaca spion tengah yang menempel di atas dashboard. Tubuhnya langsung kaku seketika. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat itu juga. Di dalam pantulan kaca spion kecil itu, bayangan kursi pengemudi di sebelahnya tampak kosong lompong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal, tepat di sebelah kirinya saat ini, wujud Pak Slamet jelas-jelas sedang duduk memegang setir mobil. Suara napas suaminya bahkan terdengar jelas di telinganya. "Ntar kita beli semennya 30 sak saja dulu ya. Besinya nggak usah, masih banyak di belakang," ucap Pak Slamet tiba-tiba memecah keheningan. Bu Hana menoleh patah-patah ke arah suaminya. Laki-laki itu ada di sana, nyata, berbicara padanya. Namun ketika Bu Hana melirik kembali ke kaca spion tengah, kursi itu tetap kosong dalam pantulannya. Keringat dingin langsung mengucur deras dari dahi dan leher Bu Hana. Tangannya gemetar hebat di atas pangkuannya. Ia langsung membuang muka ke arah jendela kiri, menatap kosong ke jalanan aspal. Rasa takut yang luar biasa mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia memilih untuk tidak menceritakan apa yang baru saja ia lihat, karena ia takut suaminya akan menganggapnya berhalusinasi atau kurang waras. Sejak hari itu, perasaan cemas yang sangat gelap tidak pernah bisa hilang dari dada Bu Hana. Ada sesuatu yang salah, sangat salah, menempel pada diri suaminya. Beberapa hari setelah perjalanan ke kota sebelah itu, kondisi Pak Slamet justru semakin memburuk. Ia mengurung diri di dalam rumah, menolak melayani pembeli, dan tidak mau makan. Malam demi malam berlalu dengan suasana rumah yang terasa sangat suram dan dingin. Hingga puncaknya terjadi pada suatu pagi buta menjelang waktu subuh. Langit masih sangat gelap pekat dan suara azan belum terdengar dari masjid kampung. Udara dingin merasuk sampai ke tulang. Bu Hana yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun karena mendengar suara benturan keras dari arah belakang rumah. Arahnya tepat dari gudang penyimpanan material semen dan besi yang bangunannya menyatu dengan bagian dapur. Bu Hana langsung duduk dan menoleh ke samping. Sisi kasur di sebelahnya kosong dan terasa dingin. Suaminya tidak ada di kamar. Perasaan panik langsung menyergap dadanya. Ia segera turun dari ranjang, menyambar kain selimutnya, dan berjalan tergesa-gesa keluar kamar. Lampu ruang tengah mati, hanya ada sedikit cahaya remang dari lampu jalanan yang masuk melalui celah ventilasi. Semakin ia melangkah mendekati area dapur menuju pintu gudang, udara terasa semakin panas dan pengap. Bau anyir yang pernah ia cium di dalam mobil dulu, kini muncul kembali. Namun kali ini bercampur dengan aroma daging gosong yang sangat menyengat hidung. Tangan Bu Hana gemetar saat ia memegang gagang pintu besi gudang tersebut. Begitu pintu didorong terbuka, aroma gosong itu langsung menampar wajahnya dengan sangat keras. Di dalam gudang yang minim cahaya itu, Bu Hana melihat sesosok tubuh tergeletak kaku di atas lantai semen kering. Jaraknya hanya beberapa langkah dari tumpukan sak semen. "Pak, Bapak!" Bu Hana berlari mendekat dan jatuh bersimpuh di samping tubuh suaminya. Matanya terbelalak lebar menatap pemandangan di depannya. Seluruh tubuh Pak Slamet dari ujung kaki sampai ujung kepala telah menghitam pekat seperti arang yang habis dibakar api besar. Kulitnya melepuh dan mengelupas di banyak bagian. Wajahnya tidak lagi bisa dikenali. Namun yang membuat akal sehat Bu Hana hancur saat itu juga adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun barang di sekitar tubuh suaminya yang ikut terbakar. Tumpukan karung semen, kaleng cat, dan tumpukan besi di sebelahnya benar-benar utuh tanpa ada bekas jilatan api sedikit pun. Tidak ada sumber api di dalam gudang itu, tetapi tubuh suaminya hangus terbakar sendirian dari dalam. "Pak, ya Allah, Bapak, bangun Pak, tolong, tolong!" Jeritan histeris Bu Hana pecah membelah kesunyian subuh. Suaranya melengking keras keluar dari balik dinding ruko, membangunkan seluruh warga kampung di belakang pasar. Kepanikan dan isak tangis Bu Hana membuat tubuhnya lemas tak bertenaga di lantai gudang yang dingin.
Bau daging hangus itu terus mengepungnya dari segala arah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, berita kematian Pak Slamet menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Suasana duka menyelimuti rumah toko keluarga Pak Slamet sejak pagi. Bendera kuning terpasang di pagar besi yang biasanya terbuka lebar untuk pembeli material. Warga kampung belakang pasar dan para pedagang berdatangan silih berganti menyampaikan bela sungkawa. Jenazah Pak Slamet sudah dibungkus kain kafan bersih dan diletakkan di tengah ruang keluarga. Bu Hana duduk bersimpuh di samping keranda. Matanya bengkak dan wajahnya sangat pucat. Ia menangis tanpa henti sejak semalam. Di sekelilingnya, beberapa kerabat duduk bersila membacakan doa. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat panas dan sesak karena banyaknya orang yang berdesakan masuk. Di sudut ruangan, tepat di dekat pintu masuk dapur, duduklah Bu Siska bersama suaminya. Bu Siska adalah adik kandung Pak Slamet. Selama ini, ia memang dikenal sebagai perempuan pendiam yang jarang sekali berbaur dengan keluarga besar. Jika ada acara makan bersama di rumah itu, ia selalu memilih duduk di bagian belakang dan cepat-cepat pulang. Sikap tertutuknya itu sering menjadi bahan omongan miring warga, tetapi tidak pernah ada yang berani menegurnya secara langsung. Tiba-tiba suara tangisan Bu Hana berhenti. Perempuan itu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah sudut ruangan tempat Bu Siska duduk. Napas Bu Hana memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Emosi dan rasa syok akibat kematian suaminya seakan meledak saat itu juga. Tanpa peringatan, Bu Hana berdiri dan menunjuk tepat ke wajah adik iparnya di hadapan para pelayat yang memenuhi rumah. "Kamu kan? Ngaku kamu!" teriak Bu Hana keras. Suasana langsung hening. Semua orang terdiam menahan napas. Bu Siska mendongak dengan tatapan kebingungan. "Mbak, ngomong apa? Aku nggak paham." "Jangan bohong. Kamu yang santet suamiku. Kamu iri kan? Mau hartanya Mas Slamet?" "Astagfirullah, Mbak. Enggak, aku nggak mungkin." "Halah, diam. Dari dulu kamu memang benci sama kami. Makanya kamu selalu menjauh. Keluar dari rumahku sekarang juga." teriak Bu Hana sambil melempar sebuah kotak tisu dari kayu ke arah Bu Siska. Suami Bu Siska langsung berdiri menutupi tubuh istrinya. "Mbak Hana, sabar. Ini lagi berduka. Jangan nuduh sembarangan. Biarin, bawa istrimu pergi. Jangan injak kaki di sini lagi." Keributan itu membuat suasana rumah duka menjadi kacau balau. Beberapa bapak-bapak mencoba menahan tubuh Bu Hana yang terus meronta ingin mendekati Bu Siska. Tuduhan itu meluncur begitu saja tanpa ada satupun bukti fisik. Namun, kata-kata yang diucapkan di tengah kematian beraroma gosong itu langsung membekas di kepala semua orang yang hadir. Para tetangga saling berpandangan, lalu menatap Bu Siska dengan tatapan penuh kecurigaan. Warga kampung belakang pasar selama ini memang suka membuat kesimpulan sepihak. Sikap Bu Siska yang selalu diam dan menjaga jarak dari keluarga besar langsung dijadikan alasan kuat untuk membenarkan ucapan Bu Hana. Tidak ada satupun pelayat di ruangan itu yang berusaha menenangkan Bu Siska atau memberinya waktu untuk bicara membela diri. Dalam isak tangisnya yang tertahan, Bu Siska akhirnya ditarik keluar oleh suaminya. Mereka berjalan perlahan menembus kerumunan warga yang menatap mereka dengan tatapan jijik penuh penghakiman. Berita pengusiran itu menyebar sangat cepat dari ujung ke ujung pasar tradisional. Dari tukang panggul beras sampai ibu-ibu penjaga warung makan, semua membicarakan topik yang sama. Kematian Pak Slamet yang tidak masuk akal dihubungkan langsung dengan rasa iri sang adik. Malam hari setelah jenazah dimakamkan, kemarahan warga kampung mulai tidak terkendali. Mereka merasa harus mengusir pelaku ilmu hitam dari tanah mereka sendiri. Tepat tengah malam, belasan pemuda dan bapak-bapak mendatangi rumah kontrakan kecil yang disewa Bu Siska di ujung gang. Tanpa basa-basi, mereka mulai melempari atap seng dan jendela kaca rumah itu menggunakan batu sebesar kepalan tangan. "Keluar kamu tukang santet, pergi dari kampung ini!" teriak seorang pemuda sambil melempar telur busuk ke arah pintu kayu. "Bakar saja sekalian, bahaya kalau dibiarin hidup di sini," sahut warga lainnya dari barisan belakang. Suara kaca nako pecah terdengar beruntun membelah malam. Di dalam rumah yang sengaja dimatikan lampunya itu, Bu Siska dan suaminya hanya bisa duduk berpelukan di sudut kamar tidur. Tubuh mereka gemetar hebat ketakutan. "Pak, gimana ini? Mereka mau masuk, Pak." "Diam, jangan bersuara. Biar Bapak yang tahan pintunya dari sini,"
Teror malam itu berlangsung selama lebih dari 2 jam penuh. Dinding depan rumah mereka dilempari lumpur selokan dan kotoran ayam yang baunya sangat busuk. Tidak ada tetangga terdekat yang berani keluar menolong atau melerai karena mereka takut ikut dituduh sebagai komplotan dukun santet. Situasi massa yang nyaris beringas itu akhirnya memaksa ketua RW dan 2 tokoh masyarakat turun tangan pada keesokan paginya. Mereka datang melihat kondisi rumah Bu Siska yang sudah berantakan, dipenuhi pecahan kaca dan sampah basah. Beberapa warga masih bergerombol di ujung gang dengan wajah penuh amarah. Ketua RW sadar betul bahwa keselamatan nyawa keluarga ini terancam jika mereka tetap nekat bertahan. Amarah warga yang sudah termakan isu gaib tidak bisa diredam dengan sekedar nasihat akal sehat. "Pak, maaf benaran. Kondisinya sudah nggak aman buat kalian. Daripada istrimu celaka, mending kalian pindah saja dulu, biar warga kampung sini tenang," ucap ketua RW saat berbicara empat mata dengan suami Bu Siska di area halaman belakang yang aman dari pantauan massa. "Tapi kami nggak salah, Pak RW. Istri saya nggak pernah berurusan sama dukun." "Iya, aku tahu. Tapi warga nggak mau dengar alasan sekarang. Demi keselamatan istrimu, lebih baik ngalah. Kemas barang seperlunya, entar siang aku kawal langsung sampai jalan raya depan." Dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya, Bu Siska terpaksa memasukkan pakaiannya ke dalam tas kain besar. Siang itu juga, ia dan suaminya angkat kaki meninggalkan kampung, sambil membawa cap sebagai keluarga pembunuh. Mereka menyewa sebuah rumah petak di pinggiran kota yang sangat sepi, mencoba menutup diri rapat-rapat agar tidak dihakimi lagi oleh orang yang tidak tahu kebenaran. Sejak kejadian pengusiran Bu Siska pada siang itu, rumah keluarga almarhum Pak Slamet benar-benar tertutup rapat dari dunia luar. Pintu besi toko material tidak pernah lagi ditarik ke atas. Truk pasir dan pikap pengangkut semen dibiarkan berdebu di halaman depan tanpa pernah dipanaskan mesinnya. Di dalam rumah yang luas dan terasa semakin dingin itu, Bu Hana hanya duduk diam di sudut kamar atau berbaring tanpa tenaga di atas ranjang. Ia menolak keluar dan menolak berbicara dengan tetangga manapun. Satu-satunya orang yang masih ia terima kehadirannya di rumah itu hanyalah Bu Lina. Perempuan itu adalah adik sepupu dari pihak Pak Slamet yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar negeri tidak jauh dari area pasar. Bu Lina dikenal sebagai perempuan yang sangat sabar, halus tutur katanya, dan selalu tersenyum kepada siapa saja. Setiap hari sepulang dari mengajar, ia langsung datang ke rumah Bu Hana melalui pintu samping sambil membawa kantong belanjaan berisi sayur dan lauk pauk. Bu Lina langsung menyapu lantai, membersihkan debu di etalase toko yang terbengkalai, lalu masuk ke dapur untuk memasak. Bahkan hampir setiap malam, Bu Lina memilih menginap dan tidur menemani kakak iparnya itu agar perempuan yang baru saja menjadi janda tersebut tidak merasa sendirian di tengah rumah yang sepi. "Mbak Hana, kamu makan dulu ya. Aku sudah masakin sayur bening sama tempe goreng kesukaanmu. Ntar kamu sakit loh kalau perutnya dibiarin kosong terus dari pagi," bujuk Bu Lina lembut sambil meletakkan sepiring nasi hangat di atas meja kecil sebelah ranjang. "Aku nggak selera makan, Lin. Biarin saja di meja situ. Ntar kalau lapar aku ambil sendiri," jawab Bu Hana dengan suara pelan dan serak. Matanya masih menatap lurus ke arah jendela yang tertutup gorden tebal. "Nggak bisa gitu dong, Mbak. Kamu harus paksa masukin makanan walau cuma 2 suap. Ingat kesehatan badanmu sendiri. Mas Slamet pasti sedih benaran di sana kalau dia lihat keadaanmu hancur berantakan kayak gini. Kamu harus kuat buat nerusin usaha toko material ini ntar." Mendengar nama suaminya disebut, air mata Bu Hana kembali menetes membasahi pipinya. Bu Lina langsung duduk di tepi ranjang, memeluk pundak dan mengusap punggungnya dengan sangat telaten. Perhatian penuh yang diberikan Bu Lina setiap hari membuat Bu Hana merasa sangat bergantung kepadanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik wajah lelah dan usapan lembut itu, tersembunyi sebuah niat gelap yang sudah direncanakan dengan sangat rapi dan tenang. Kebaikan Bu Lina yang tanpa pamrih itu dengan cepat menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan warga kampung belakang pasar. Setiap pagi saat ibu-ibu berkumpul berbelanja di gerobak tukang sayur keliling, nama Bu Lina selalu disebut dengan nada penuh kebanggaan.
Mereka membandingkan sikap tulus sang guru SD itu dengan sikap Bu Siska yang mereka anggap sangat buruk dan penuh kedengkian. Tidak ada satupun warga kampung yang menaruh kecurigaan kepada Bu Lina. Penampilannya yang sederhana dan status sosialnya sebagai tenaga pendidik membuat semua orang percaya bahwa ia adalah perempuan paling baik di kampung tersebut. Hebat benaran loh Bu Lina itu, pulang ngajar capek-capek masih mau ngurusin rumah Mbak Hana, padahal kan bukan saudara kandung, cuma sepupu jauh dari suaminya, kata seorang ibu sambil memilih ikatan bayam di gerobak. Iya kok, sabar banget orangnya. Kayaknya kalau bukan karena Bu Lina, Mbak Hana sudah gila beneran deh di dalam rumah itu. Untung saja ada yang nemenin tiap malam. Kasihan loh janda nggak punya anak begitu, pasti sepi banget rasanya, sahut ibu lainnya ikut menimpali. Makanya beda jauh banget sama si Siska itu. Memang dari dulu kelihatannya saja diam, ternyata hatinya busuk sampai tega ngirim santet. Syukur deh dia sudah kita usir dari kampung ini. Entar kita juga yang repot kalau dia masih tinggal di sini. Beberapa bulan berlalu sejak kematian misterius Pak Slamet. Suasana perkampungan mulai kembali berjalan normal. Tepat pada pertengahan bulan, seorang pemuda bernama Mirza pulang ke kampung halamannya. Mirza sudah merantau keluar kota selama 3 tahun terakhir dan sengaja mengambil cuti kerja untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Mirza bukanlah pemuda biasa di mata beberapa warga lama. Sejak masih kecil, ia memiliki kepekaan batin yang tajam. Ia bisa merasakan dan melihat keberadaan hal-hal yang tidak kasat mata. Suatu malam di akhir pekan, Mirza pergi keluar rumah untuk mencari udara segar. Ia berjalan kaki mengunjungi pasar malam yang digelar di lapangan luas perkampungan. Suasana di sana cukup ramai oleh suara musik wahana permainan dan obrolan para pedagang. Setelah puas berkeliling dan mengobrol dengan beberapa teman lamanya, Mirza memutuskan pulang saat jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku balik duluan ya, ibuku sendirian di rumah. Kasihan kalau ditinggal lama-lama. Ntar besok kita ngopi lagi di warung depan. Pamit Mirza kepada temannya yang sedang duduk merokok di warung tenda. Oke, santai saja. Hati-hati di jalan ya. Lewat jalan raya saja. Mendingan terang daripada lewat gang belakang pasar jam segini. Ngapain muter jauh? Lewat gang belakang ruko Pak Slamet saja biar cepat sampai rumah. Biasa saja kok. Gak usah aneh-aneh deh pikiranmu, balas Mirza sambil tertawa kecil lalu berjalan pergi. Mirza melangkah santai memasuki gang sempit yang membatasi area ruko pasar dengan perumahan warga. Suasana di gang itu sangat gelap pekat. Hanya ada 2 lampu jalan yang menyala redup di ujung batas gang, menyisakan rentetan bayangan hitam di sepanjang tembok tinggi pembatas rumah. Udara malam terasa sangat dingin dan lembab. Saat Mirza melangkah tepat di belakang tembok rumah Bu Hana, telinganya menangkap suara gemerisik daun basah dan tanah yang digali pelan. Suara itu berasal dari halaman belakang rumah, tepat di bawah rimbunan pohon mangga besar yang dahannya menjulur sampai ke atas gang. Mirza menghentikan langkahnya seketika. Melalui celah pagar besi tua, ia melihat sosok perempuan berpakaian serba hitam sedang berjongkok membelakanginya. Tangan perempuan itu bergerak cepat mengeduk tanah menggunakan sebuah cetok, seolah sedang menanam suatu bungkusan. Mirza langsung merasa curiga, karena tidak wajar ada orang menggali tanah tengah malam di rumah yang masih dirundung duka. Mirza memajukan badannya mendekati pagar secara diam-diam untuk melihat wajah perempuan itu. Namun sebelum ia mengenali sosok tersebut, udara di sekitarnya mendadak berubah menjadi sangat panas. Bau anyir darah segar bercampur bangkai hewan langsung menyumbat rongga hidungnya. Tiba-tiba, dari arah atas dahan pohon mangga, melompat sesosok bayangan hitam yang menyergap tubuh Mirza. Sesosok perempuan berambut sangat panjang dan kusut, menindihnya hingga punggung Mirza menghantam tanah berbatu. Saat wajah makhluk itu berada tepat di depan matanya, Mirza melihat kulit wajah yang hancur berantakan. Daging pipinya sobek memperlihatkan tulang rahang menghitam, dan puluhan belatung menggeliat keluar dari lubang matanya yang bolong. Tangan makhluk itu sedingin es, mencekik leher Mirza dengan tenaga yang sangat kasar. Lepas!" erang Mirza dengan suara tercekik. Ia meronta keras dan memukul lengan makhluk itu, namun cengkeramannya terlalu kuat. Dalam kondisi panik dan pandangan yang mulai kabur, tangan kanan Mirza refleks menyentuh gelang kayu tua yang melingkar di pergelangan tangan kirinya.
Gelang itu adalah benda peninggalan ayahnya yang selalu ia jadikan pelindung. Mirza memusatkan seluruh pikirannya pada gelang tersebut sambil menahan rasa sakit di lehernya. Seketika, permukaan gelang kayu itu memancarkan rasa panas yang membakar kulit. Mirza mengayunkan tangan kirinya sekuat tenaga dan menghantam dada makhluk itu. Terdengar jeritan melengking yang sangat menyakitkan telinga. Tubuh makhluk berwajah hancur itu terlempar mundur, berguling di atas tanah basah, lalu perlahan hangus memudar, sampai akhirnya menghilang sepenuhnya di telan kegelapan. Mirza terbatuk-batuk hebat, memegangi lehernya yang memerah. Setelah napasnya kembali teratur, ia langsung berdiri dan menatap ke arah halaman belakang. Sosok perempuan berbaju hitam tadi sudah kabur entah kemana saat ia sedang diserang. Tanpa ragu sedikit pun, Mirza memanjat pagar besi setinggi 2 meter itu dan melompat masuk ke pekarangan rumah Buhana. Ia berjalan cepat mendekati gundukan tanah yang masih sangat baru di bawah pohon mangga. Hanya dengan beberapa kali kerukan menggunakan kedua tangan kosongnya, ujung jari Mirza menyentuh sebuah benda padat yang dibungkus kain. Bau busuk langsung menyeruak kencang dari dalam lubang galian itu. Baunya jauh lebih menyengat dibandingkan bau tanah basah, sangat mirip dengan bau bangkai tikus yang sudah berhari-hari dibiarkan membusuk di selokan tertutup. Mirza menahan napas sejenak, lalu menarik benda itu ke atas. Benda itu adalah sebuah bungkusan kain berwarna hitam legam yang diikat kencang menggunakan benang putih tebal. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Karena penasaran sekaligus curiga, Mirza membuka ikatan benang itu secara perlahan. Cahaya remang dari lampu jalan di gang belakang cukup membantunya melihat isi di dalam kain hitam tersebut. Begitu kain terbuka seluruhnya, mata Mirza langsung membesar. Di dalamnya terdapat sebuah boneka kecil yang terbuat dari tumpukan jerami kering. Sekujur tubuh boneka jerami itu ditusuk puluhan jarum jahit yang sudah berkarat. Di sekeliling boneka itu terdapat gumpalan rambut manusia yang rontok, beberapa potongan kuku, dan segenggam tanah yang warnanya lebih pucat dari tanah pekarangan biasa. Mirza tahu betul itu adalah tanah kuburan. Hal yang paling membuat bulu kuduknya berdiri tegak adalah selembar foto berukuran kecil yang terlipat di bagian paling bawah. Foto itu adalah wajah Buhana yang seluruh permukaannya sudah dilumuri cairan merah pekat dan kental. Mirza memandangi benda-benda itu dengan dada berdebar kencang. Ini bukan ancaman main-main. Ini adalah media santet tingkat tinggi. Benda ini sengaja ditanam di pekarangan rumah korban dengan tujuan yang sangat jelas. Siapapun yang menanam bungkusan ini berniat membuat Buhana sakit parah secara perlahan, sampai akhirnya meninggal dunia tanpa ketahuan penyebab medisnya. Mirza merapatkan kembali kain hitam itu dan menggenggamnya erat-erat. Ia harus segera membuang benda ini ke aliran sungai atau membakarnya agar pengaruh buruknya hilang dari rumah tersebut. Saat Mirza baru saja mau berdiri membawa bungkusan itu, telinganya menangkap suara langkah kaki. Suaranya terdengar tergesa-gesa, menginjak rumput kering dan ranting patah. Arahnya dari semak-semak lebat di dekat tembok samping rumah. Ada seseorang yang sedang berusaha kabur. "Hei, berhenti kamu!" teriak Mirza. Ia langsung melompat mengejar arah bayangan hitam yang berlari menembus kegelapan pekarangan itu. Jarak mereka lumayan jauh. Orang itu bergerak sangat cepat menuju arah gerbang depan rumah yang berbatasan langsung dengan area pasar. Mirza mempercepat lari, napasnya memburu, pikirannya tegang. Siapa orang ini? Jangan sampai lepas. Tiba-tiba, saat orang misterius itu baru saja berbelok di sudut tembok depan ruko, terdengar suara hantaman kayu yang sangat keras. Berak! Tubuh orang berbaju gelap itu langsung jatuh tersungkur menghantam lantai semen pekarangan depan. Mirza menghentikan langkahnya dengan kaget. Di dekat tubuh yang baru saja jatuh pingsan itu, berdiri seorang laki-laki paruh baya memegang sebatang balok kayu berukuran panjang. Laki-laki itu bernapas naik turun. Ia menatap ke arah Mirza, lalu membuang balok kayunya ke tanah. Itu adalah Pak Subhan, ayah Mirza sendiri. "Bapak, kok Bapak ada di sini sih? Ngapain?" tanya Mirza kaget. Ia berjalan cepat mendekati ayahnya. "Aku ngikutin kamu dari tadi. Firasatku nggak enak benaran waktu kamu bilang mau pulang lewat gang belakang," jawab Pak Subhan pelan.
Suaranya terdengar putus-putus karena tegang. "Aku lihat kamu gali tanah dari jauh. Terus aku lihat orang ini ngintip dari balik semak. Pas dia mau lari ke depan, langsung aku cegat di sini." "Ya ampun Pak, untung Bapak datang ke sini. Ini yang nanam santet di belakang tadi. Coba kita lihat mukanya," ucap Mirza sambil menunjuk bungkusan hitam di tangannya, lalu berlutut di dekat tubuh yang tertelungkup itu. Orang itu memakai baju lengan panjang berwarna gelap dan penutup kepala kain. Pak Subhan memegang pundak orang tersebut, lalu membalikan tubuhnya perlahan agar telentang menghadap ke atas. Cahaya lampu pijar dari teras rumah Buhana menyorot langsung ke wajah orang itu. Saat melihat wajahnya, mata Mirza dan Pak Subhan membelalak sangat lebar. Keduanya terdiam kaku seketika. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Astaga, ini kan Bulina," bisik Pak Subhan dengan suara bergetar. Mirza menelan ludah. Tubuhnya merinding. Perempuan yang tergeletak pingsan di hadapan mereka ini adalah Bulina, guru sekolah dasar yang selama berbulan-bulan selalu dipuji oleh seluruh warga kampung sebagai perempuan paling tulus. Perempuan yang selalu merawat Buhana setiap hari. Keributan yang terjadi di pekarangan depan rumah itu ternyata terdengar sampai ke jalanan. Beberapa bapak-bapak yang sedang mendapat giliran jaga ronda malam berjalan mendekat sambil menyorotkan senter mereka. Mereka masuk melalui pagar besi yang tidak digembok dan langsung mengerumuni Mirza serta Pak Subhan. "Ada apa ini Pak Subhan? Kok ribut-ribut malam-malam begini sih?" tanya salah seorang bapak sambil mengarahkan senternya ke lantai bawah. Semua warga yang ikut menyorotkan senter langsung terdiam seribu bahasa. Mulut mereka terkunci rapat. Tidak ada yang sanggup bicara sepatah kata pun. Mereka melihat wajah Bulina yang pucat pasi dan pingsan di tanah. Di tangan Mirza, warga juga melihat jelas bungkusan kain hitam yang isinya mengerikan itu. Pemandangan itu sudah cukup menceritakan semuanya tanpa perlu penjelasan panjang. Bulina, sang penolong yang selalu dipuja warga, adalah dalang di balik semua kejadian ganjil di keluarga ini. Suara langkah kaki berat terdengar dari dalam rumah. Pintu kayu depan berderi terbuka perlahan. Buhana keluar dengan wajah sembab dan rambut berantakan. Ia terbangun karena mendengar suara pukulan balok kayu dan keramaian di luar kamarnya. Begitu ia melangkah ke teras dan melihat ke bawah, langkah kakinya terhenti. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap tubuh Bulina yang tergeletak tak berdaya, lalu beralih menatap bungkusan santet di tangan Mirza. "Lina, ini apaan? Kamu apain dia?" tanya Buhana dengan suara bergetar menahan tangis. "Mbak Hana, tenang dulu ya. Ntar kita jelaskan semuanya di dalam. Tolong bantu bawa Bulina masuk rumah dulu. Jangan sampai orang pasar lewat pada lihat," kata Pak Subhan dengan nada tegas. Dua orang warga langsung membantu mengangkat tubuh Bulina dan membawanya masuk ke dalam ruang keluarga. Mereka membaringkan perempuan itu di atas karpet tebal di tengah ruangan. Buhana duduk bersimpuh di dekatnya. Wajahnya masih memancarkan kebingungan yang sangat besar. Namun pikirannya dipenuhi rentetan tanda tanya melihat bungkusan hitam yang kini diletakkan Mirza di atas meja kayu. Ruang keluarga itu kini dipenuhi ketegangan yang sangat pekat. Beberapa warga berdiri berjaga di dekat pintu masuk, memastikan tidak ada orang luar yang ikut campur. 15 menit berlalu dengan sangat sunyi. Udara di dalam ruangan terasa berat menghimpit dada. Tiba-tiba, jari tangan Bulina mulai bergerak pelan. Ia menarik napas panjang, lalu membuka matanya perlahan-lahan. Saat kesadarannya sudah kembali penuh, matanya menyapu seluruh ruangan. Ia melihat wajah-wajah tegang menatapnya. Ia melihat Pak Subhan, Mirza, dan beberapa warga ronda. Lalu, matanya bertemu dengan tatapan Buhana yang penuh dengan air mata. Tatapan Bulina beralih ke atas meja, melihat bungkusan kain hitam miliknya yang sudah terbuka dan membongkar semua niat gelapnya. Seketika itu juga, pertahanan Bulina runtuh. Ia tidak bisa lagi bersembunyi atau berpura-pura. Perempuan berbaju gelap itu langsung menangis sejadi-jadinya. Suaranya pecah memenuhi seisi ruangan yang sunyi itu. Setelah beberapa menit hanya terdengar isak tangis, Bulina akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menarik napas panjang, menatap mata Buhana secara langsung, lalu mulai membuka mulutnya. Malam itu,
Kebohongan besar yang menutupi keluarga Pak Slamet selama 20 tahun akhirnya terbongkar perlahan-lahan dari mulut perempuan tersebut. Maafin aku, Mbak. Maafin aku beneran. Aku sadar kelakuanku ini jahat banget ke kamu, ucap Bu Lina dengan suara bergetar dan terputus-putus. Tapi kamu harus tahu, Mas Slamet itu gak sebaik yang kamu pikirin selama ini. Rumah tangga kalian itu cuma kelihatan bagus di luar saja. Mas Slamet sering banget ngeluh ke aku. Dia tertekan karena kalian gak punya anak sampai 20 tahun nikah. Dia malu sama warga sini. Terus, pelan-pelan dia mulai deketin aku. Awalnya dia cuma minta tolong urus surat sumbangan ke sekolah buat tokonya. Tapi lama-lama dia mulai ngasih perhatian lebih. Dia sering beliin aku barang, ngasih uang banyak, sampai akhirnya kita berdua punya hubungan gelap di belakangmu. Gak ada yang tahu. Mendengar pengakuan itu, dada Bu Hana serasa dihantam batu besar. Ia menggelengkan kepalanya pelan, air matanya tumpah semakin deras. Warga yang mendengar itu langsung menahan napas kaget. Bu Lina melanjutkan ceritanya dengan nada yang semakin tinggi dan penuh emosi. Ia bercerita bahwa Pak Slamet sering berjanji akan segera menceraikan Bu Hana secepatnya. Syaratnya cuma satu, Bu Lina harus bisa memberinya seorang anak kandung sebagai penerus toko materialnya kelak. Bu Lina yang saat itu merasa mendapat perhatian penuh, akhirnya luluh. Ia percaya dengan semua janji manis itu. Ia menerima uangnya, menerima barang-barangnya, dan merelakan dirinya menjadi simpanan Pak Slamet selama berbulan-bulan tanpa ada satupun orang di kampung yang menaruh curiga. Penampilannya sebagai guru yang pendiam dan sopan membuat perselingkuhan mereka tertutup dengan sangat aman. Aku percaya saja sama semua omongannya, Mbak. Sampai akhirnya aku beneran hamil anaknya Mas Slamet. Aku seneng banget waktu itu. Aku pikir dia bakal langsung nepatin janjinya buat ninggalin kamu. Lanjut Bu Lina sambil memukul dadanya sendiri. Tapi kamu tahu apa yang dia lakuin pas aku kasih tahu soal kehamilanku? Dia marah besar. Dia malah nuduh aku tidur sama laki-laki lain. Mas Slamet bilang dia cuma butuh pelampiasan saja karena sudah gak puas sama kamu. Dia nolak tanggung jawab. Dia paksa aku buat gugurin kandungan ini secepatnya. Kalau aku sampai berani buka mulut ke orang-orang, dia ngancam bakal bunuh aku. Dia hina aku habis-habisan, Mbak. Aku hancur benaran waktu itu. Rasa sakit hati dan penghinaan dari Pak Slamet mengubah Bu Lina menjadi perempuan yang penuh dendam. Ancaman pembunuhan itu membuatnya tidak bisa berpikir jernih lagi. Dalam keadaan putus asa dan hamil muda, Bu Lina nekat mencari bantuan gaib. Ia pergi jauh ke sebuah kampung terpencil di wilayah Gunung Welirang. Di sana, ia menemui seorang dukun ilmu hitam yang terkenal sangat sakti. Syarat yang diajukan dukun itu sangat berat dan tidak masuk akal. Bu Lina harus membayar dengan uang puluhan juta rupiah dan membawa pakaian dalam bekas pakai milik Pak Slamet. Tidak hanya itu, Bu Lina juga diwajibkan bersetubuh dengan dukun tersebut di tengah hutan pada malam Jumat Kliwon. Hal itu menjadi syarat utama untuk mengikat perjanjian darah dengan jin perewangan yang akan dikirim untuk membunuh Pak Slamet. Karena dendamnya sudah menutup akal sehat, Bu Lina menerima semua syarat kotor tersebut tanpa ragu sedikit pun. Setelah ritual itu selesai, santetnya langsung bekerja. Aku minta dukun itu buat nyiksa Mas Slamet pelan-pelan, biar dia rasain sakit yang aku rasain. Kamu lihat sendiri kan, akhirnya dia mati hangus kayak gitu. Aku gak nyesel sama sekali dia mati, ucap Bu Lina dengan mata melotot penuh amarah, membuat beberapa warga mundur selangkah karena ketakutan. Tapi pas dia sudah mati, aku baru tahu dari surat tanah kalau semua toko, ruko, dan uang di bank itu ternyata pakai namamu, Mbak. Bukan atas nama Mas Slamet. Anakku ntar butuh biaya hidup besar. Aku gak mau anak ini hidup susah, sementara kamu enak-enakan nikmatin harta peninggalan bapaknya. Makanya aku lanjutin semuanya. Kesunyian di ruang keluarga itu semakin terasa berat dan menyesakkan. Semua orang kini memahami akar dari semua kejadian mengerikan ini. Kematian Pak Slamet bukan akhir teror, melainkan baru permulaan dari rencana jahat Bu Lina. Setelah Pak Slamet dipastikan meninggal,
Bulina mulai merancang penyamaran baru yang sangat rapi. Ia sengaja berpura-pura menjadi penolong yang paling peduli di tengah kedukaan. Ia datang setiap hari untuk memasak nasi, membersihkan debu rumah, dan menemani Buhana tidur setiap malam. Ia membuat seluruh warga kampung memujinya dan membuat Buhana merasa bergantung sepenuhnya kepadanya. Semua kebaikan palsu itu ia lakukan murni, hanya sebagai alasan agar ia memiliki akses untuk keluar masuk rumah ini dengan bebas kapan saja. Tujuannya sangat jelas dan kejam. Ia diam-diam menanam media santet berupa boneka jerami dan foto berlumuran darah itu di halaman belakang rumah. Ia meniatkan santet itu untuk menyerang batin dan fisik Buhana secara perlahan hingga jatuh sakit menahun dan akhirnya mati wajar secara medis tanpa mengundang kecurigaan. Jika Buhana benar-benar mati, Bulina sudah berencana mengambil alih seluruh harta kekayaan dan toko material tersebut dengan alasan demi membesarkan satu-satunya keturunan darah daging almarhum Pak Slamet yang ada di dalam perutnya. Buhana mematung di tempat duduknya. Napasnya tersengal-sengal. Semua kepercayaan dan rasa hormat yang ia berikan kepada suaminya hancur berkeping-keping. Orang yang ia tangisi setiap malam ternyata seorang pengkhianat yang menghancurkan hidup perempuan lain. Kamu jahat benaran, Lin. Tega kamu hancurin keluargaku pelan-pelan dari dalam. Aku laporin polisi kamu sekarang juga, biar kamu busuk di penjara sana. Teriak Buhana dengan urat leher menegang sambil terus meronta. Bulina sama sekali tidak melawan. Ia hanya tertunduk diam memegangi pipinya yang memerah karena tamparan keras barusan. Laporin saja. Panggil polisinya ke sini. Aku sudah nggak peduli sama sekali. Tapi tolong ingat satu hal. Di perutku ini ada darah daging suamimu sendiri. Anak ini nggak tahu apa-apa soal dosa bapak ibunya. Jawab Bulina pelan di sela isak tangisnya. Mendengar kata darah daging diucapkan langsung, tubuh Buhana seketika kehilangan tenaga. Niat menggebu-gebunya untuk menyeret Bulina ke kantor polisi langsung menguap begitu saja. Hatinya sangat hancur lebur dan dendamnya belum terbalas lunas. Tetapi akal sehatnya masih menahan ego. Ia menatap perut Bulina dengan pandangan kosong. Setelah terdiam mematung cukup lama mengatur napas, Buhana akhirnya membuat keputusan. Ia menyuruh semua warga pulang dan meminta mereka tutup mulut malam itu juga. Ia meminta Bulina merawat kandungan itu sampai bayinya lahir dengan selamat, karena bayi tersebut sama sekali tidak menanggung dosa masa lalu orang tuanya. Beberapa hari setelah malam pengungkapan rahasia besar itu, suasana kampung belakang pasar mulai terasa lebih tenang. Tidak ada lagi teror aneh yang menghantui rumah Buhana. Pada hari Minggu pagi yang cerah, Buhana secara khusus meminta tolong kepada ketua RW untuk menjemput keluarga Bu Siska kembali ke kampung. Awalnya, Bu Siska menolak keras karena masih merasa sangat trauma dengan kejadian pengusiran malam itu. Namun, setelah dibujuk terus-menerus, ia akhirnya bersedia datang. Pertemuan itu sengaja dilakukan di area halaman depan ruko material milik Buhana, disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat dan warga kampung yang dulu ikut-ikutan menghakimi. Saat melihat Bu Siska turun dari motor, Buhana langsung berjalan setengah berlari menghampirinya. Di hadapan banyak pasang mata, Buhana memegang kedua tangan Bu Siska erat-erat, lalu menangis terseduh-seduh. Ia meminta maaf secara terbuka karena telah menuduh dan mengusir adik iparnya itu tanpa dasar bukti yang benar. Aku minta maaf benaran ya sis, aku hilaf waktu itu. Pikiranku hancur dan kacau banget pas Mas Slamet mendadak meninggal. Ternyata memang bukan kamu yang ngirim santet ke sini. Ucap Buhana terbata-bata dengan wajah bersimbah air mata. Bu Siska membalas genggaman tangan kakak iparnya itu dengan lembut. Mata perempuan pendiam itu juga ikut berkaca-kaca menahan tangis. Saat itulah, di tengah kerumunan warga yang terdiam mendengarkan, Bu Siska akhirnya memberanikan diri membuka rahasia pahit yang selama bertahun-tahun ia simpan rapat sendirian. Gak apa-apa, aku sudah maafin kelakuanmu kok dari kemarin-kemarin. Warga kampung yang sebelumnya ikut beringas meneror rumah Bu Siska perlahan mulai mendekat. Satu persatu dari mereka menyampaikan penyesalan mendalam dan meminta maaf karena ikut menghakimi tanpa tahu kebenaran utuh. Beberapa bulan setelah kejadian itu,
Bulina akhirnya pergi meninggalkan kota kecil tersebut tepat setelah melahirkan bayinya, menutup rapat buku kelam keluarga itu untuk selamanya. Toko material bangunan peninggalan almarhum Pak Slamet kini kembali beroperasi melayani warga. Pintu besi ruko sudah ditarik ke atas setiap pagi harinya. Bu Hana mulai kembali duduk mencatat pembukuan dengan dibantu oleh tenaga dari keluarga Bu Siska. Kehidupan di sekitar kampung belakang pasar itu juga perlahan berjalan normal seperti sedia kala. Namun, kenyataan dan luka di dalam hati orang-orang yang terlibat langsung tidak pernah sama lagi. Di dalam rumah yang luas itu, Bu Hana masih sering terbangun mendadak pada waktu subuh dengan dada berdebar sangat kencang. Luka batin dari deretan pengkhianatan besar itu terukir permanen. Ada satu hal ganjil yang tidak bisa hilang dari pikirannya. Sesekali di saat angin berhembus pelan, aroma anyir dan daging gosong itu kadang masih tercium sayup-sayup merayap keluar dari arah celah pintu gudang setiap kali malam menyelimuti pasar. Menyisakan rasa takut tak kasat mata dan pertanyaan yang terus berputar. Apakah kutukan mengerikan itu benar-benar sudah berakhir? Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.